Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang metode kepramukaan. Semoga bermanfaat dan selamat menyimak. Metode kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Metode kepramukaan tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar kepramukaan yang harus diterapkan secara terletak pada pelaksanaan kode kehormatan pramuka, karena metode kepramukaan merupakan metode khas dan merupakan ciri khusus kegiatan kepramukaan yang bersifat universal. Selama organisasi kepramukaan di dunia menggunakannya. Adapun macam-macam metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif yang diimplementasikan melalui yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Yang ketiga, kegiatan yang menarik dan menantang. Yang keempat, kegiatan di alam terbuka. Yang kelima, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Yang keenam, penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan yang terakhir, satuan terpisah antara putra dan putri. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. Satya pramuka juga digunakan sebagai pengikat diri pribadi untuk secara sukarela mengamalkannya dan dipakai sebagai titik tolak memasuki proses pendidikan kepramukaan guna mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan Dharma Pramuka adalah alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Selain itu juga merupakan upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong agar anggotanya menemukan, menghayat, serta mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat, di mana ia hidup, dan menjadi anggota dalam masyarakat tersebut. Sebagai landasan gerak bagi gerakan pramuka, Dharma Pramuka berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan kepramukaan yang kegiatannya mendorong peserta didik manunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, serta memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. Dharma Pramuka dapat pula disamakan dengan kode etik bagi organisasi dan anggota gerakan pramuka yang berperan sebagai landasan, serta ketentuan moral dasar yang diterapkan bersama berbagai ketentuan lainnya yang mengatur hak dan kewajiban anggotanya, pembagian tanggung jawab antar anggota, serta pengambilan keputusan oleh anggota. Metode belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan mengutamakan sebanyak mungkin kegiatan praktik secara praktis pada setiap kegiatan kepramukaan dalam bentuk pendidikan keterampilan dan berbagai pengalaman yang bermanfaat bagi anggota muda. Mengarahkan perhatian anggota muda untuk selalu berbuat hal-hal nyata, merangsang agar timbulnya keingintahuan akan hal-hal baru, serta memacu agar berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan, baik di dalam gerakan pramuka maupun di dalam lingkungan kemasyarakatan merupakan tujuan dari belajar sambil melakukan. Adapun metode kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi, yaitu peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh peserta didik sendiri. Kegiatan berkelompok memberikan kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul tanggung jawab, serta bekerja dan bekerja sama dalam kerukunan. Kegiatan berkelompok memberi kesempatan untuk saling berkompetisi dalam suasana persaudaraan, guna menumbuhkan keinginan untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu metode kegiatan yang menarik dan menantang. Kegiatan menarik dan menantang merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan, yang mampu mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan kecakapan hidup setiap anggota. Gerakan pramuka yang diselenggarakan dengan memperhatikan 3 pilar pendidikan kepramukaan yakni modern, manfaat, dan taat asas. Penyelenggaraannya disesuaikan dengan usia dan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik, sehingga mudah diterima oleh yang bersangkutan. Diutamakan pada kegiatan yang dapat mengembangkan bakat dan minat yang mencakup ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik peserta didik, serta bermanfaat bagi perkembangan kepribadian. Metode selanjutnya yaitu kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka merupakan kegiatan rekreasi yang edukatif dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan dan keamanan, dan tidak jarang diikuti dengan kegiatan yang menarik dan menantang terutama bagi kaum muda agar bersedia dan mau bergabung dalam gerakan pramuka, serta bagi anggota pramuka agar tetap terpikat
mengikuti serta mengembangkan kegiatan kepramukaan. Biasanya kegiatan di alam terbuka dapat memberikan pengalaman dengan adanya rasa saling ketergantungan antara unsur sumber alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, serta mengembangkan suatu rasa tanggung jawab akan masa depan dengan menghormati keseimbangan alam untuk tetap menjaga serta menanamkan pada anggota muda bahwa menjaga lingkungan adalah hal yang utama yang harus ditaati dan dikenali sebagai aturan dasar dalam setiap kegiatan yang selaras dengan alam. Mengembangkan kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, serta membina kerjasama dan rasa memiliki. Metode selanjutnya yaitu kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Anggota dewasa berfungsi sebagai perencanaan, organisator, pelaksanaan, pengendalian, pengawas, dan penilai. Sedang pramuka penegak dan pandega berfungsi sebagai pembantu anggota dewasa dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. Anggota muda yang dalam melaksanakan kegiatan yang dimaksud diharap dapat melakukan konsultasi dengan anggota dewasa. Dan pada waktu pelaksanaan kegiatan tersebut, anggota dewasa diharapkan dapat memberikan pembinaan dan pendampingan. Dikarenakan anggota dewasa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepramukaan oleh anggota muda. Metode selanjutnya yaitu penghargaan berupa tanda kecakapan. Penghargaan berupa tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang peserta didik agar secara bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta memiliki berbagai kompetensi keterampilan. Tanda kecakapan merupakan pengakuan yang diberikan kepada peserta didik yang telah menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta telah memiliki berbagai kompetensi keterampilan. Setiap peserta didik wajib berupaya memiliki keterampilan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu sistem satuan terpisah. Satuan terpisah Pramuka Putra dan Pramuka Putri diterapkan di gugus depan, Satuan Karya Pramuka, dan kegiatan bersama. Satuan Pramuka Putri dibina oleh pembina putri. Satuan Pramuka Putra dibina oleh pembina putra, kecuali Perindukan Siaga Putra dapat dibina oleh pembina putri. Kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk perkemahan harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan putri dan tempat perkemahan putra terpisah. Perkemahan putri dipimpin oleh pembina putri dan perkemahan putra dipimpin oleh pembina putra. Nah, itu tadi penjelasan seputar metode kepramukaan. Hatur nuhun dan salam pramuka.